Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Abtathi, metode praktis belajar mengaji. Kita telah memasuki jilid kedua. Di jilid kedua ini pokok bahasannya adalah sukun dan tasydid. Sukun adalah ketiadaan harokat. Kalau kita mengartikan harokat itu sebagai sesuatu yang bergerak, maka sukun itu artinya anteng. Atau bisa juga kita bahasakan, dan ini yang sering kita pakai, harokat itu hidup, sukun itu mati. Huruf yang berharokat berarti huruf hidup, huruf yang disukun berarti huruf mati. Sukun biasanya juga diistilahkan dengan takhfif. Takhfif. Simbolnya itu diambil dari kata takhfif, itu diambil khoknya, terus khok itu diambil kepalanya doang. Nah itu jadi simbolnya sukun. Kalau yang tasydid itu diambil shinnya, terus diambil kepalanya doang, itu jadi simbolnya tasydid. Nah kalau sukun itu mati, kalau tasydid itu pertemuan antara yang mati dengan yang hidup sehingga menjadi ganda. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Huruf qaf, ta, ba, jim, dan dal atau yang tergabung dalam kalimat qutbu jad yang disukun dibaca qalqalah atau memantul. Cara membunyikan pantulannya mendekati harokat fathah. Mendekati loh ya, bukan fathah, mendekati. Kira-kira fathah kurang 25% lah. Atau seperti bunyi pepet setelahnya Qul huwallahu ahad. Dan itu sebatas mantulan, bukan terus harokat. Bukan qul huwallahu ahad, bukan. Tapi qul huwallahu ahad. Selain itu, hindari bunyi hamzah sukun di ujung qalqalah. Qul huwallahu ahad, bukan qul huwallahu ahad. Bukan qul huwallahu ahad. Di situ kan kayak ada hamzah sukun. Nah, enggak usah pakai cukup qul huwallahu ahad. Saya tidak ingin menyalahkan bacaan qalqalah, khususnya yang kubro ya. Ya memang yang kubro, karena yang sughra enggak pernah ada yang membaca pakai misalnya lam yalid wa lam yulad, itu enggak ada. Cuma yang kubro doang. Lam yalid wa lam yulad. Nah, qalqalah kubro yang dibaca seperti itu, saya tidak ingin menyalahkannya. Dan sebelum ini saya juga bacanya selalu begitu. Anda bisa melihat video-video murotal saya bacanya seperti itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mengapa saya membaca seperti itu? Karena guru-guru saya ngajarinya ya seperti itu. Kemudian guru-guru yang lain ketika saya membaca, saya juga nggak disalahkan gitu. Dan Quran itu kan ya didapat dari guru. Guru saya mengajarkan seperti itu, atau saya membaca sama guru saya, terus guru saya tidak menyalahkan, ya berarti ya kayak gitu bacaannya. Ya cuma guru saya banyak dan variatif. Ada yang mengajarkannya seperti itu, dan rata-rata memang seperti itu. Tetapi ada juga yang mempermasalahkan itu. Enggak gitu baca qalqalah, enggak usah pakai cukup qul huwallahu ahad. Enggak usah qul huwallahu ahad. Nah, karena saya merasa sudah nyaman dengan bacaan ahad, sehingga saya sulit menerima yang tanpa ada nya. Secara logika saya, ini kan qalqalah kubro. Qalqalah kubro itu qalqalah yang besar, berarti nabrohnya itu ya lebih besar. Selain itu, namanya juga qalqalah kubro. Qalqalah kubro itu qalqalah yang berada di posisi waqaf, sehingga otomatis ya ada pemutus. Sehingga bunyi yang mirip hamzah sukun itu bukan bunyi hamzah sukun, tapi itu bunyi pemutusan, atau itu merupakan efek dari nabroh. Ya memang itu mirip hamzah sukun, tapi mirip kan bukan berarti itu hamzah. Dan ketika kita baca qul huwallahu ahad, nggak akan ada orang terus kepikiran bahwa setelah dal itu ada hamzahnya. Dan katakanlah mirip ya, katakanlah mirip. Mungkin itulah penyebab kenapa hamzah dari sekian huruf syiddah itu cuma hamzah aja yang nggak ada pantulannya.
Ya kaf sama ta memang bukan qalqalah, tapi kan hamzah itu masih duluran sama qalqalah gitu, masih adiknya. Nah, hamzah itu nggak ada pantulannya sama sekali, nggak ada. Karena itu nanti akan menjadi aneh, itu kayak ada pertemuan antara dua hamzah, terutama yang qalqalah kubra. Misalnya ala man yasha, misalnya itu terus dikolkolahkan, itu kan jadi aneh. Apalagi yang sebelumnya huruf qalqalah juga gitu. Misalnya yukhrijul khab'a terus dikolkolahkan jadinya yukhrijul khab'a. Terus saya juga mencari pembenaran lewat ngajinya syekh saya dengarkan, misalnya Syekh Misyari Rasyid. Syekh Misyari Rasyid itu ya sependengaran saya itu bacanya juga gitu. Qul huwallahu ahad. Gitu. Kemudian ada lagi Syekh Ali Al-Khudaifi, itu bacanya juga seperti itu, sependengaran saya loh ya. Kemudian saya cari yang lebih klasik lagi, ada misalnya Syekh Mustafa Ismail, kelahiran 1908, wafat 1978, itu bacanya juga seperti itu. Jadi saya tidak menyalahkan bacaan yang seperti itu, apalagi guru-guru saya mengajarkannya ya seperti itu. Ya beberapa guru saya mengajarkannya seperti itu, dan qurra yang recommended itu ada juga yang bacanya seperti itu. Cuman pas saya nyusun Abtafi ini, saya mencoba mencari-cari di kitab-kitab tajwid, saya cari syarah-syarahnya juga. Ada nggak sih yang membela atau membenarkan bacaan qalqalah yang di situ seakan-akan ada huruf hamzah yang disukun atau apapun istilahnya itu? Nah, saya nggak nemu atau belum nemu. Mungkin ada di antara kalian yang pernah mengetahui ibarahnya, boleh di-share. Kalau yang saya temukan justru rata-rata itu yang mentahdzir gitu, bahwa bacaan seperti itu nggak boleh. Kalau umpama nanti ketemu, ya udah itu kita jadikan sebagai koleksi pustaka dan pengetahuan aja, nggak apa-apa. Terus saya mulai dengarkan ulang murotal para qori itu, mulai dari yang klasik sampai yang kontemporer, dan rata-rata itu memang nggak ada e-nya. Syekh Abdul Basit, kelahiran 1927, wafat 1988. Itu ketika baca qalqalah, baik sughra maupun kubra, nggak ada e-nya. Yang lebih sepuh lagi, Syekh Shadiq Al-Minshawi, kelahiran 1920, wafat 1969. Itu bacanya juga nggak ada e-nya. Yang lebih sepuh lagi, Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari, kelahiran 1917, wafat 1980. Saya sering mendengarnya tapi nggak nyadar aja. Ketika saya dengarkan ulang, oh iya ya, baca qalqalah itu nggak ada e-nya. Kemudian yang lebih sepuh lagi, Syekh Muhammad Rifat, kelahiran 9 Mei 1882, wafat 9 Mei 1950. Itu bacanya juga seperti itu, nggak ada e-nya. Kemudian qori atau syekh atau imam-imam yang hidup di zaman sekarang, seperti Syekh Abdurrahman Sudais, Syekh Su'ud Shuraim, Syekh Mahir Mu'aikli, Syekh Abdullah Matrud, Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, Syekh Bandar Balila, Syekh Hani Ar-Rifai, Syekh Yasir Ad-Dusari, Syekh Dr. Aiman Suwaid, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu kalau baca qalqalah baik sughra maupun kubra itu nggak ada e-nya, nggak ada bunyi hamzah sukun di ujung qalqalahnya. Dari semua itu, maka di sini kita akan membaca qalqalah tanpa ada bunyi hamzah sukun di ujung qalqalahnya. Oke, kita langsung masuk saja. Baqo, biqo, buqo. Ini karena huruf isti'la, jadi pantulannya juga tebal. Baqo, biqo, buqo, buqa'atu, qoto. Tok juga gitu, qaf sama tok itu huruf isti'la, jadi pantulannya ikut tebal. Qoto, kito, kuto, kito'atu. Kalau yang ba ini karena huruf biasa, jadi pantulannya juga biasa aja. Ba, jim, dal. Jabe, jibe, jube, jabahatu, zaje, zije, zuje, zaje ratu, qade, qide, kude, qudratu, qadhaqo, qadhaqo, tebal, qadhaqo, sita'ab, sita'ab, toknya tebal, baknya biasa, sita'ab, kajdad, qataqo, qataqo,
qad qasita abka jadad qataq qad qasita abka jadad qataq qad qasita abka jadad qataq qad qasita abka jadad qataq. Berikutnya huruf ta dan kaf yang disukun dibaca hams atau mendesis. Hindari desis yang berlebihan sampai seperti keluar huruf S, C, atau G. Kat, jangan sampai kats atau kaj. Nggak ada huruf C di bahasa Arab, itu nggak ada. Jadi nggak boleh dibaca kaj. Apalagi digabungin C sama S. Kaces, nggak boleh. Atau G, tag, ya cukup tag. Kat, tag, kat, kit, kut, kit, kat. Tag, tik, tuk, tik, tag. Selanjutnya, huruf hamzah yang disukun dibaca syiddah atau tegas. Sebenarnya huruf-huruf yang sebelumnya itu juga huruf-huruf syiddah, cuma yang tidak qalqalah dan tidak hamz itu hamzah. Jadi hamzah ini nggak ada pantulannya sama sekali, nggak sedikit, nggak juga banyak. Jadi benar-benar aliran suaranya terputus hingga seolah terdapat jeda satu harokat dengan huruf setelahnya. Baksa. Jadi setiap huruf yang terbaca, baik yang berharokat maupun sukun, itu masing-masing memiliki jatah satu harokat, atau kalau kita istilahkan harokat itu ketukan, ya masing-masing huruf yang terbaca itu memiliki satu ketukan, sehingga bacanya itu baksa gitu. Baksa, bukan baksa, tapi baksa. Seperti ada jeda di situ. Ya memang jeda sih. Memang jeda, tapi mungkin kita nggak mengistilahkan itu sebagai jeda. Baksa. Terus gitu aja pokoknya. Bisa, buksi, sajuta. 4 huruf kan? Sin, hamzah, jim, ta. Sajuta. Nggak boleh dibaca sajuta, tapi sajuta. Huruf fa, ha, fa, ha, shin, kha, sad, sin, dal, zai, dad, dha, dan ghain yang disukun dibaca rikhwa. Bisa rikhwa, bisa rohwa, bisa ruhwa, bisa rohwa, bisa rikhawa. Pokoknya gitulah. Artinya mengalir, yakni dengan suara yang tetap mengalir sekitar satu harokatan, atau kalau kita pakai bahasa ketukan ya satu ketukan. Tiflu, tiflu, bukan tiflu. Kan 3 huruf to, fa, lam. Tiflu, bukan tiflu, juga bukan tiflu, bukan tiflu. Nggak ada jeda di situ, karena dia mengalir. Tiflu, tiflu. Nahsyuru, bukan nahsyuru, tapi nahsyuru. Mithlu, bahjata, masyriki, masyraba, nukhriju, mukhlisi, nisfu, nasbiru, hasrota, hasbu. Pokoknya huruf-huruf yang bisa dipakai mendesis itu dia mengalir. Kalau huruf-huruf yang sebelumnya kan nggak bisa, misalnya qaf nggak bisa, to nggak bisa, ba nggak bisa, jim nggak bisa, dal nggak bisa, qaf nggak bisa, ta nggak bisa, kaf nggak bisa, hamzah apalagi. Kalau fa bisa, ha, fa, ha, sin, sh, kha, sad, s, terus sin, s. Jadi itu mengalir. Wa'il, yalhabu, tazra'u, azma, qabaltu. Ini enggak terus diidghamkan qabattu, enggak boleh. Qabaltu, mudghata, wa'adta, maghribi.
Huruf lam, nun, ain, mim, dan ro atau yang tergabung dalam kalimat lin umar yang disukun dibaca bainiyah. Bainiyah itu baina-baina, moderasi, yakni antara syiddah dan rikhwah. Jadi syiddah ya enggak, tapi rikhwah ya enggak, pertengahan. Bal, bukan bal, tapi bal, bukan juga bal, bukan bal, tapi bal. Sal, khiltu, qulna, an, kun, minhu, ladunhu, sa', du', bi'tu, na'la. Yang mim misalnya yang enggak ada di sini, kumtu, kumna. Kemudian untuk huruf ro. Huruf ro yang disukun dibaca tafkhim atau tebal jika huruf sebelumnya berharokat fathah atau dom. Ro-nya disukun. Nah itu dilihat sebelumnya. Kalau sebelumnya fathah atau dhamma maka dibaca tebal. Samaur, samaur. Nggak harus mecucu sih sebenarnya. Pokoknya dapat ketebalannya ya udah. Samaur, dusur. Dan dibaca tarqiq atau tipis jika harokat sebelumnya kasrah. Ajir, ajir. Samaur, dusur, ajir. Daur, dir, dur. Daur, dir, dur. Huruf ba, jim, dal, ta, qaf, kaf, dan ta yang ditasydid, maka makhrajnya ditahan satu harokat dalam penekanannya. Kabbara, seakan-akan di situ ada jedanya. Kabbara. Ini kan berarti 4 huruf tuh. Kaf, ba, ra. Kabbara, kabbara. Yukabbiru, yukabbiru. Ada satu harokat yang kayak menjadi jeda gitu. Yukabbiru, kabbara, yukabbiru, kubbira, yukabbaru, sajjada, yusajjidu, sujjida, yusajjadu, syadda, yashuddu, syudda, yushaddu, qatta'a, yuqatti'u, qutti'a, yuqatta'u, syaqqa, yashukku, syukqa, yushakku, wakkala, yuwakkilu, wukkila, yuwakkalu, qattala, yuqattilu, quttila, yuqattalu. Nah semua itu tadi saat seperti ada jeda itu nggak boleh terus kol-kolahnya dimunculkan atau hamesnya dimunculkan, nggak boleh. Misalnya kabbaro nggak boleh, harus kabbaro. Sajjada nggak boleh, sajjada. Atau yang hames nggak boleh juga, wakkala nggak boleh, wakkala. Qattala nggak boleh, qattala nggak boleh, qattala. Huruf fa, ha, kha, dal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, dha, ain, ghain, fa, lam, waw, ha, dan ya yang ditasydid, suaranya tetap mengalir hingga satu harokat. Tidak ada jeda, tetapi juga tidak sampai mendengung. As-sara, as-sara, as gitu. As-sara. Jangan lebih dari itu, kalau lebih berarti dengung. Misalnya as-sara, nggak boleh. Cuma segini doang. As-sara gitu. As-sara. Yu'assiru, sahha, yasihhu, sakhara. Nggak boleh sakhara, nggak boleh diputus, nggak boleh ada jeda. Sakhara, yusakhiru, hadzara, yuhadziru, syarraha,
yusharrihu, ihtazza, yahtazzu, tawassa'a, yatawassa'u, basyara, yubashiru, qassa, yaqussu, faddala, yufaddilu. Ini juga nggak boleh ya, semuanya tadi mulai dari atharo nggak boleh diputus, nggak boleh faddala. Termasuk yang di Fatihah biasanya waladdallin, nggak boleh diputus, nggak boleh waladdallin, karena ini mengalir. Faddala, yufaddilu, wadhafa, su'ira, saghara, saffaha, sallama, sawwala, jahaza, qayyada. Huruf nun dan mim yang ditasydid dibaca gunnah atau mendengung, yakni mendengung kan bunyi nun atau mim lebih lama dari huruf-huruf lain yang ditasydid. Misalnya tadi as-sara, cuma segitu kan, as-sara, segitu toh. Nah kalau hunna itu harus lebih dari itu, nggak boleh inna, nggak boleh, harus lebih dari itu, inna, atau lebih lagi nggak apa-apa, inna. Ini kan dengung, ini dengung itu sebenarnya ya nggak pakai ukuran harokat, dengung. Yang pakai ukuran harokat itu sebenarnya mad. Dengung itu ya udah pakai perasaan aja, perasaan. Ya kalau mau dikira-kirakan ya minimalnya itu 2 harokat. 2 harokat itu melebihi tadi, melebihi tasydid yang biasa selain nun sama mim. As-sara itu kan satu harokat. As-sa. Nah ini nggak bisa terus inna, paling nggak kita tambahkan satu lagi, inna, itu paling nggak segitu, itu 2 harokat segitu, inna, ditambah lagi nggak apa-apa, inna, ditambah lagi nggak apa-apa, inna, ditambah lagi, ya pokoknya dikira-kirakan. Jadi ini itu dengungan, bukan mat. Jadi ukurannya sebenarnya ya bukan pakai harokat, ya dikira-kira aja. Kalau bacanya lambat berarti ya dengungnya lebih lambat. Kalau bacanya cepat ya dengungnya lebih cepat. Qul a'udzu birabbin nas. Kalau bacanya cepat, qul a'udzu birabbin nas, cukup. Jadi enggak terus dipanjangkan. Anggur dengung yang dengung yang lama, bacanya cepat dengungnya lama ya enggak pas. Qul a'udzu birabbin nas, itu kelamaan. Bacanya lama tapi dengungnya sedikit juga enggak pas. Qul a'udzu birabbin nas, kurang. Inna, anna, munna, manna, jinna, janna, thumma, thamma, fa inna, bi anna, yakunna, yamunnu, amma, ghammi, jamma, summu, khunnasi, kunnasi, jinnati, sunnata, kammala, yukammilu, jammala, yujammilu.
di sini mamma, di sana mamma, di mana manna, an